Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih pertemukan kita kembali dalam kekuatan kasih-Nya, pertolongannya, perbuatan ajaib-Nya yang Tuhan nyatakan dan kerjakan bagi kita semua. Tuhan telah jaga lindungi kita dalam istirahat kita sepanjang malam. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah online, ibadah di rumah kita masing-masing karena situasi dan keadaan yang masih belum memungkinkan, tapi kita percaya bahwa ada saat dan waktu di mana Tuhan akan memberikan kesempatan kembali untuk kita bisa bersama-sama beribadah di gereja kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk masuk dalam hadirat yang kudus. Kita rindu Roh Kudus akan menjamah, memberkati dan memulihkan kehidupan kita. Kita merindukan kemurahan Tuhan akan terus nyata bagi perjalanan hidup kita dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah kita. Kita percaya Allah Immanuel akan selalu ada dan nyata bagi kita semua. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat yang kudus. Hanya oleh kemurahan Tuhan kita ada hari ini. Hanya oleh karena kasih-Nya kita bisa menikmati anugerah Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagi nama-Mu.
kami kagumi, kami hargai, kami sanjung tinggi, karena Engkau adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semaya ada. Hikmat-Mu tiada tersaingi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sungguh Engkau adalah Allah yang layak kami kagumi, kami hargai, kami sanjung tinggi Tuhan. Karena sepantasnya lah kami memuji dan meninggikan Engkau. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Yesus, kami merindukan firman-Mu akan menjamah setiap hati kami. Kami merindukan firman-Mu akan menjadi jawaban dalam hati kami, dalam menjalani kehidupan di hari-hari mendatang. Firman-Mu merupakan terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak perlu takut menjalani kehidupan. Walaupun dunia di mana kami tinggal adalah dunia yang penuh dengan ketakutan, tetapi penyertaan Tuhan sungguh nyata dan sempurna, yang akan tetap menenteramkan, menenangkan jiwa kami, sehingga kami tetap menikmati rasa aman di dalam naungan. Berbicaralah Tuhan, singkapkan rahasia-Mu bagi kami. Kami rindu firman-Mu akan menerangi langkah kami, menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Bersabdalah, kami siap mendengarkannya, melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih mempertemukan kita kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Gereja-gereja Tuhan sedang mengadakan ibadah secara online. Kita bisa menikmati kemurahan Tuhan yang sungguh ajaib dan sempurna. Walaupun jemaat Tuhan kita semua masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi hal itu tidak menghalangi kita, tidak merintangi kita untuk tetap bersukacita, karena kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Alkitab menyatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, akan berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Kalau minggu yang lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Yang pertama menyertai kita, yang kedua menolong dan membimbing kita, yang ketiga menghibur atau memberikan rasa aman, rasa damai kepada kita semua, yang keempat
menginsafkan atau menyadarkan kita tentang adanya dosa, hukuman yang kekal, kematian, dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Puji Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya buat kita semua. Puji Tuhan. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak sangat keheranan itu datang menghukum mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan sendiri?" Saya ulangi, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus, yang kamu salibkan, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghadagi seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan yang kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Demikian pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, hari Pentakosta yang akan kita rayakan bersama dalam beberapa hari ini mengingatkan kepada kita tentang peran serta Roh Kudus bagi setiap kita yang percaya. Kalau kita melihat juga di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua tentang Pentakosta atau hari dicurahkannya Roh Kudus, hari yang ke-50, hari di mana setelah Yesus naik ke sorga, ya, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya seperti yang dijanjikan kepada para muridnya. Dikatakan, "Aku akan mengutus Roh Kudus turun ke atas kamu dan akan menyertai kehidupanmu." Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, peristiwa pencurahan Roh Kudus yang kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 3 dan pasal yang kedua tentang Pentakosta ini, ada beberapa peristiwa penting, peristiwa yang menggemparkan dunia melalui pencurahan Roh Kudus. Ya, dikatakan yang pertama adalah ada gelombang besar keselamatan jiwa-jiwa yang terjadi pada saat itu. Ribuan orang datang kepada Tuhan, memberi diri baptis, dan setiap hari mereka bersuka cita dalam Tuhan karena keselamatan yang mereka dapatkan. Ya, ada ribuan orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui karya pekerjaan Roh Kudusnya yang dicurahkan kepada mereka. Tetapi di sisi yang lain, ada gelombang yang lain, yaitu gelombang penganiayaan, di mana para murid dan pengikut Kristus mengalami aniaya yang luar biasa. Mereka disiksa, mereka disesah, mereka dimasukkan ke dalam penjara, bahkan ada beberapa dari mereka yang mati dibunuh karena mempertahankan iman. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat ada hal-hal istimewa yang Tuhan kerjakan bagi kita sebagai orang percaya lewat karya pekerjaan Roh Kudus, lewat pencurahan Roh Kudusnya hari ini. Ada 3 poin yang akan kita renungkan bersama. Hal-hal istimewa yang Tuhan kerjakan melalui pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, memberikan keberanian kepada setiap orang untuk mengatakan dan menyatakan kebenaran. Nah, saudara dalam Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua,
ayat yang pertama sampai yang keempat dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hal-hal istimewa yang Tuhan kerjakan bagi kita semua melalui pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, memberikan keberanian kepada kita orang percaya. Keberanian apa saja itu? Yaitu keberanian untuk mengatakan dan menyatakan kebenaran. Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Dia katakan demikian. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Dia katakan demikian, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Inilah kebenaran. Berani mengatakan dan menyatakan kebenaran. Roh Kudus akan memberikan keberanian kepada kita semua untuk mengatakan dan menyatakan kebenaran. Akhir-akhir ini kita bisa melihat ada begitu banyak kepalsuan, ada begitu banyak dusta, ada begitu banyak kebohongan yang diungkapkan oleh banyak orang. Oleh banyak orang. Baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Ada kabar-kabar yang kalau kita tidak cerna baik-baik, kita akan mudah tertipu. Tapi ternyata kalau kita mau saring baik-baik, ternyata sebagian besar apa yang mereka ungkapkan adalah kabar-kabar palsu atau kabar bohong, atau biasa disebut dengan hoax. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, hal istimewa yang Tuhan kerjakan melalui karya Roh Kudus, yang pertama memberikan keberanian bagi kita orang percaya. Yang kedua, dikatakan memberikan kita kekuatan. Yang pertama tadi keberanian, yang kedua kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menghadapi tantangan. Tantangan apa? Tantangan zaman ini. Ya, Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Sebab apa yang dalam dunia yaitu keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Nah, saudara-saudara, menghadapi tantangan zaman ini, dunia ini penuh dengan keinginan. Dan kalau kita melihat sekarang ada banyak orang melakukan tindakan-tindakan, bahkan kejahatan karena keinginan mereka. Dikatakan memberikan kita kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menghadapi tantangan zaman dan pergumulan hidup. Menghadapi tantangan zaman dan pergumulan hidup. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama dan seterusnya dikatakan, akhir zaman akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang dan seterusnya. Akan datang masa yang sukar. Dan kita melihat sekarang kesukaran terjadi di mana-mana. Manusia tidak bisa leluasa untuk melakukan aktivitasnya. Dalam kegiatan, dalam banyak kegiatan, termasuk dalam ibadah. Kesukaran terjadi sekarang ini. Ya, tetapi itu tidak menjadi masalah bagi kita. Selama kita hidup di dalam pimpinan dan pekerjaan Roh Kudus. Jadi yang kedua, memberikan kita kekuatan. Kekuatan untuk apa? Menghadapi tantangan zaman dan pergumulan hidup. Yang kedua, memikul beban dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan ya kepada kita semua. Memikul beban dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, segala masalah, segala pergumulan, segala beban, aku sanggup melakukannya bersama dengan Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Nah, memberikan kepada kita kekuatan untuk apa? Menghadapi tantangan zaman dan pergumulan hidup. Yang kedua, memikul beban dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Nah, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan, di sana dikatakan garis besarnya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Segala yang terjadi dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan terjadi, itu hal yang biasa, Alkitab mengatakan. Kenapa? Karena Allah akan memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita mampu menanggungnya, sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa mendapat jalan keluar yang terbaik. Alkitab mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang ketiga, dalam poin yang ketiga, hal istimewa apa yang Tuhan kerjakan melalui pencurahan Roh Kudus-Nya? Yang ketiga, memberikan kita jaminan yang pasti. Memberikan kepada kita jaminan yang pasti. Jaminan apa saja itu? Yang pertama, menjadikan kita miliknya. Ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17, jika kita adalah anak, jikalau kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Jika kita anak, maka kita adalah ahli waris. Tuhan mengaruniakan kepada kita menjadi anak-anak Allah. Jadilah kita sebagai anak-anak Allah yang taat, yang tetap percaya, dan berharap mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Alkitab mengatakan, kalau kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Mereka yang berhak menerima janji-janji dari Tuhan. Berkat apa lagi dikatakan? Jaminan apa lagi? Memberikan. Yang kedua, memberikan kita kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan atau kemenangan yang sejati, yang sesungguhnya, yang seutuhnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Ya, dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama di sana dikatakan, Allah melalui pekerjaan Roh Kudus, melalui Tuhan Yesus akan memberikan kemerdekaan yang sejati buat kita semua. Jadi dikatakan di sana memberikan kepada kita jaminan yang pasti. Apa itu? Jaminan apa itu? Yang pertama, menjadikan kita miliknya. Bukankah seringkali kita menyebut Allah itu Bapa? Berarti kita adalah anak dan Allah adalah Bapa kita. Mari kita bersikap sebagai anak yang taat di hadapan Tuhan. Yang kedua, memberikan kita kemerdekaan yang sejati, kemenangan yang sejati. Yang ketiga, menyertai langkah kita baik pada saat kita sedang di dunia ini. Yang seperti bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Padang gurun gambaran dunia ini. Sampai nanti kita tiba di seberang sana, menikmati susu dan madu, menikmati surga di mana Tuhan ada. Jadi yang ketiga, memberikan kepada kita jaminan yang pasti. Jaminan apa itu? Menjadikan kita miliknya, yang pertama. Yang kedua, memberikan kepada kita kemerdekaan yang sejati. Yang ketiga, menyertai langkah kita baik pada saat kita ada di dunia ini, yang sekarang ini, maupun pada saat nanti kita ada di surga sana. Tuhan akan menyertai langkah kita seperti bangsa Israel menyertai, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir di padang gurun sampai masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Alkitab mengatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ada 3 hal, ada 3 poin hal-hal istimewa yang Tuhan kerjakan melalui pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, memberikan kepada kita keberanian. Yang kedua, memberikan kepada kita kekuatan. Yang ketiga, memberikan kita jaminan yang pasti. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh menikmati kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan yang sungguh ajaib dan sempurna. Melalui karya pekerjaan Roh Kudus-Mu, kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk melewati setiap hari hidup kami. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai langkah kami dan tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri, karena Roh Kudus-Mu akan selalu nyata dan menyertai langkah kami. Alkitab mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, berikan kami kemenangan, berikan kepada kami kemampuan untuk melewati setiap hari hidup kami. Kami berdoa buat umat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan pulihkan, jamah dan berikan kesembuhan. Yang menghadapi jalan itu berikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga masa-masa yang sukar ini tidak menghalangi mereka untuk menikmati anugerah Tuhan yang sempurna. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan keajaiban di luar batas kemampuan kami. Dan kami percaya Tuhan akan selalu menyertai langkah kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya dalam waktu yang dekat, waktu yang singkat, Tuhan akan segera memulihkan bangsa kami dari masa-masa yang sukar ini. Khususnya dalam masa-masa pandemi virus COVID-19 atau virus corona ini. Kami percaya Tuhan,
Kuasa-Mu tidak akan pernah terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu, oleh keadaan dan situasi apapun. Karena Engkau yang sudah memegang kunci itu, kunci kuasa kemenangan. Dan melalui kematian-Mu, melalui kebangkitan-Mu, melalui kenaikan, melalui pencurahan Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu akan tetap nyata bagi kami sampai akhir zaman ini. Kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, para menteri, dan kepala-kepala daerah. Tuhan berkati. Dari tingkat pusat sampai daerah, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat TNI dan Polri, 3 angkatan bersenjata, angkatan darat, laut, dan udara. Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat aparat penegak hukum, aparat keamanan yang terus berjaga, berjuang, melindungi dan memberkati masyarakat kami, sehingga masyarakat bangsa kami tetap merasakan aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat para tim medis, para relawan yang terus berjuang untuk bekerja keras, memberikan solusi, memberikan jalan keluar buat para pasien yang terdampak virus COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka dan kekuatan, kesehatan, kemampuan, sukacita, dan pengharapan di dalam Tuhan. Jangan biarkan mereka berputus asa. Tuhan berkati mereka dan kekuatan, kesehatan. Demikian juga keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka semua. Kami juga berdoa buat masyarakat seluruh Indonesia. Berikan kesadaran buat mereka untuk mereka bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, pola hidup, pola makan, pola pikir mereka dengan baik, sehingga imun tubuh kami tetap kuat dan sehat, dan kami mampu keluar dari masalah yang sedang terjadi. Seharusnya kami berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan, dimanapun mereka berada yang saat ini sedang mengadakan ibadah online. Tuhan berkati, bila lewat ibadah ini benar-benar sukacita Allah melimpah bagi kami semua. Satukan kami dalam ikatan yang kudus, sehingga lewat persekutuan, lewat kesatuan roh, lewat kekuatan rohani, kami dimampukan untuk melewati setiap hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu ini kami tetap menikmati anugerah Tuhan yang melimpah. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing, kami akan menjalani aktivitas kami, dan kami percaya Immanuel, Allah menyertai kami, akan memberikan kekuatan dan kemenangan buat kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, sungguh Engkau Allah yang baik. Kami percaya Tuhan melimpahkan anugerah bagi kami semua. Kekasih Tuhan, mari arahkan hati dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan, kekuatan, damai, dan sejahtera Roh Kudus kiranya tetap tinggal dan menyertai kehidupan kami Tuhan, menyertai umat-Mu, menyertai bangsa kami, menyertai para pemimpin, menyertai masyarakat, menyertai kami semua mulai hari ini, bahkan sampai seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini doa dan syukur kami. Kami menaikkan syukur, kami sudah berdoa, kami terima anugerah-Mu, kami terima mujizat-Mu, kami terima anugerah-Mu, kami terima kemenangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami menaikkan syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari jadikan hari ini sebagai hari yang penuh sukacita, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan tetap menyertai langkah kita sampai kita tiba di seberang sana. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, biarlah lewat hari-hari hidup kita yang kita jalani akan membuat kita mampu kita lewati semuanya bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada dan memberkati kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Shalom.